malam Bapak Pendeta. Boleh perkenalkan dirinya? Nama saya Adrian Wangkai. Terima kasih Pak Pendeta sudah berpartisipasi untuk kegiatan ini. Kami punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menjadi pemimpin GPIB, bagaimana Bapak melihat GPIB, baik di masa kini dan masa depan? Pertama ya, kalau kita bicara GPIB itu saya bicara dari sudut demografi dulu. Dia ada di 27 provinsi. Artinya GPIB itu kalau secara nasional dia berbeda dengan gereja besar, tapi dalam satu wilayah tertentu. GPIB itu hadir di sana. Dari situ aja kita sudah punya tantangan. Tantangannya itu ialah bagaimana GPIB hadir mewarnai kehidupan di sekitarnya. Dalam hal ini, bagaimana GPIB bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia itu. Karena dia 27 provinsi dari 34 provinsi. Satu. Kedua, GPIB itu punya resource, sumber daya yang sangat besar dalam dirinya. Saya bicara spesifik aja. Sumber daya insani, human resource-nya sangat besar dan tersebar dari berbagai kalangan, atas sampai bawah banget, kaya sampai miskin banget. Dari 2 hal itu aja kita mau bicara GPIB dipanggil Tuhan di dalam konteks itu. GPIB mau bikin apa? Kita dipanggil Tuhan untuk ada di situ. Satu, kita harus bisa menjawab tantangan apa yang ada di konteks itu, konteks sosial, konteks politik, konteks ekonomi. Gereja itu ditempatkan Tuhan bukan untuk dirinya, dia harus bekerja, dia harus menjawab misi Tuhan, seperti selalu bahasa yang saya pakai. Program kerja itu cara kita menjawab misi Tuhan. Lagi GPIB ditempatkan di sini, mau ngapain kalau tidak untuk itu? Untuk itu, satu, strategi yang harus kita lakukan ke depan, GPIB itu harus mampu memberikan jawaban yang konkret terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Caranya ialah dia harus mampu merekam apapun yang ada di situ, lalu dia merefleksikan dirinya. Lah kalau aku pendeta ditempatkan di situ, saya bisa melakukan apa untuk itu? Kalau begitu cara berpikirnya, maka kita harus melihat GPIB itu seperti apa secara internal. GPIB itu baik dalam pengertian pendeta, dalam pengertian majelis, dalam pengertian warga jemaat. Dia itu memahami apa kehadirannya. Seorang pemimpin yang ditempatkan di Indonesia dalam konteks begitu, dia harus bisa menjadi jembatan untuk memberikan jawaban-jawaban. Dia harus mampu merangkul banyak orang untuk memperhadapkan ini loh misi Tuhan. Kita dipanggil untuk menjawab ini bersama-sama. Kalau saya pemimpin, saya akan memberikan mendrive. Mari kita melakukan misi Tuhan itu. Itu bahwa kita banyak persoalan, bahwa kita banyak. Saya lihat ada 2 soal besar. Pertama masalah persepsi, 2 masalah koordinasi. Bagaimana kita menyatakan pemahaman untuk mengerjakan dan melaksanakan, merealisasikan misi. 2, ya apa? Bagaimana caranya supaya gereja mampu berinteraksi untuk memberikan jawaban-jawaban yang tidak hanya bersifat solutif terhadap kehidupan baik dirinya maupun orang lain, tapi dia memberikan jawaban yang konkret terhadap Tuhan, karena untuk itulah dia ada. Itu satu, yang pertama itu. Terima kasih untuk jawabannya. Yang kedua, tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan strategi sekaligus itu. Jadi pertanyaan yang berikutnya, ketika Pak Pendeta menjumpai bahwa ada pimpinan-pimpinan yang kemudian secara sadar atau tidak sadar melakukan kesalahan, dan apabila kondisinya ke depan Pak Pendeta menjadi pimpinan di GPIB, apakah Pak Pendeta juga secara sadar sukarela mengundurkan diri apabila Bapak tidak melakukan peran yang disebutkan di atas itu? Dan apabila Bapak melakukan tindakan misalnya melanggar hukum negara dan panggilan iman Bapak, bagaimana Pak? Tegasnya ya pastilah. Saya tidak bicara karena relasi dengan orang lalu membuat kesalahan. Saya pendeta ditempatkan Tuhan itu untuk mengerjakan apa yang dia lakukan. Lah kalau saya bersalah, saya kan tidak bertanggung jawab kepada Anda, tapi saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu panggilan. Ingat baik-baik, GPIB itu dipanggil ada 2, panggilan lahir, panggilan batin. Saya bertanggung jawab dong dengan panggilan batin saya.
bahwa saya salah, oke, mungkin di hadapan manusia, oke, no problem. Tapi di mata Tuhan kan saya lebih takut Tuhan lah. Itu komitmen. Dan itu bisa saya buktikan. Itu contohnya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Tuhan berkati. Ada pesan terakhir untuk apa harapan Pak Pendeta untuk GPIB di masa depan? Satu, saya bicara dalam hubungan yang pertama tadi, karena kita ini terlalu banyak, kita ini terlalu luas. Kalau kita nggak pernah menyatukan hati dan rendah hati, kacau. Saya ulang ya, menyatukan hati, persepsi, dan merendahkan diri untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Pasti ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya pegang itu. Harapannya ke depan, GPIB mampu menjawab panggilan Tuhan. GPIB mampu menghadirkan dirinya seperti yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Wes. Terima kasih Bung. Pak Pendeta, selamat malam.